Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi al-laili idza yaghsha wan nahari idza tazalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'adil amin, amma ba'du. Hadirin pemirsa Nutijan TV, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada jumpa malam hari ini, tentunya mari sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita, dari kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini, terlebih khusus kepada seluruh umat Islam di mana saja berada, amin ya mujibas sailin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kebiasaan amaliyah yang dikerjakan oleh Islam yang ada di Nusantara, wabil khusus kita yang ada di Indonesia, wabil khusus lagi kita yang berada di Gorontalo, ada perayaan Haul yang alhamdulillah pada malam hari ini sementara berlangsung di rumah beliau almarhum Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur, haul beliau yang ke-34, sehingga tidak ada salahnya seiring dengan kita memperingati haul beliau seorang ulama besar, kita pun kembali mempelajari hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perayaan haul itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul ini yang merebak di masyarakat atau yang banyak dilakukan di masyarakat, haul yang berkaitan dengan ulama-ulama besar. Padahal haul ini pun bisa kita rayakan, bisa kita lakukan untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk istri atau suami kita. Karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun menghauli istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Elama oleh Khadijah istri beliau, pada haul beliau menyembelih kambing dan membagikan dagingnya itu ke tetangga-tetangga. Bahkan dalam riwayat yang lain dibagikan kepada teman-teman Siti Khadijah. Jadi perayaan haul atau memperingati haul itu sesuatu yang disyariatkan di dalam agama, bahkan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang haul ini lebih banyak di masyarakat berkaitan dengan para ulama, dengan tokoh-tokoh spiritual.
haulnya Habib Ahmad yang malam hari ini, kemudian ada haulnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ada haulnya Kiai Haji Abbas Rauf, ada haulnya Al-Imam Ridwan Podungge, ada haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini haul yang semarak diadakan di setiap tahunnya, mengenang orang-orang yang kita tokohkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi ayat ini, surah ini berkaitan tentang Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa salamun alaihi yauma wulida, salam kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Jadi Allah merayakan maulid Nabi Isa. Allah merayakan maulid Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Salam sejahtera atas kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Kalau lahirnya Nabi Isa dirayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya maulid Nabi itu dalam Al-Quran ada, bukan sesuatu yang bid'ah seperti fitnah yang selama ini ditebarkan oleh orang-orang yang suka memfitnah orang-orang yang merayakan maulid Nabi. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Wa yauma yamutu, dan salam sejahtera atas hari kematianmu. Ini yang berkaitan dengan haul. Allah memberi ucapan selamat atau mengenang hari wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Sehingga kalau kita membaca dalam beberapa riwayat, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun, karena yang namanya haul itu kan peringatan setiap tahun, sama dengan tahlil, sesuatu yang diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Kalimah la ilaha illallah. Karena dia diulang-ulang, maka diistilahkan dengan tahlil. Kalau haul, sesuatu yang berulang setiap tahun, setiap tahun diulang, setiap tahun diulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tahun selalu menyempatkan diri untuk mengenang para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud. Untuk mengenangnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pekuburan Uhud. Yang di antara para syuhada Uhud itu ada paman Nabi, yakni Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Itu didatangi oleh Nabi, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, atau yang kita kenal dengan haul. Nabi Muhammad menghauli para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghauli para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Thumma Abu Bakar kulli haulin. Setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Jadi tradisi haul ini dari Nabi turun ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaf'alu mithla dzalika. Abu Bakar alaihi salam melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Umara wa tsumma Utsman. Begitupun selanjutnya khalifah-khalifah selanjutnya, Umar, Utsman, Ali, selalu mendatangi makam Uhud untuk mengenang
atau menghauli para syuhada Uhud. Hadirin pemirsa Nutijen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tradisi haul atau kebiasaan menghauli orang-orang soleh adalah tradisi orang-orang yang beriman, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah-khalifah setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, kalau kita mempeta-petakan Al-Quran, kalau kita mengelompokkan isi-isi kandungan Al-Quran, Al-Quran itu bukan hanya sekedar berbicara hukum halal haram. Al-Quran juga berbicara tentang sejarah para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menceritakan kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar hukum halal haram, tetapi di dalam juga ada riwayat nabi-nabi terdahulu, diajarkan tentang sejarah orang-orang terdahulu, diajarkan tentang kisah perjuangan nabi-nabi orang soleh terdahulu. Bahkan yang bukan nabi pun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan nabi, tapi orang soleh. Ada kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang menyelamatkan iman lalu mengamankan diri di sebuah goa, sehingga dikenal dengan Ashabul Kahfi atau penghuni goa. Bahkan orang soleh yang tidak mencapai kenabian pun diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ashabul Kahfi diceritakan, Luqmanul Hakim diceritakan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa bercerita tentang kisah orang soleh itu ibadah. Bercerita kisah tentang para ulama itu ibadah. Bercerita tentang kisah para wali-wali Allah itu ibadah. Dan itu ada dalam perayaan haul. Haulnya Habib Idrus, berceritakan tentang Habib Idrus, bagaimana dakwanya Habib Idrus, bagaimana pondok pesantren Al Khairat ditutup oleh pemerintahan Jepang, bagaimana Habib Idrus menggerakkan para pejuang di Palu untuk belajar agama sembunyi-sembunyi karena diintai oleh penjajah Jepang. Menceritakan kisah-kisah orang soleh itu ibadah. Itu yang ada pada haul. Kita belajar tentang kisah orang yang dihauli. Haulnya Kiai Haji Hasim Asy'ari, bagaimana perjuangan Kiai Hasim mendirikan, mengadakan tim Hizas, lalu tim Hizas menjadi kelompok besar, jadi Nahdlatul Ulama. Apa tujuan Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang menjadi tujuan kita semua, yaitu amanah diniyah dan agama wataniyah. Amanah wataniyah tentang keagamaan dan kebangsaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga haul itu berdasarkan syariat yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, dan salah satu hikmah daripada haul itu kita menceritakan kisah orang-orang soleh, sebagaimana Allah menceritakan kisah orang soleh di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi orang yang tidak melaksanakan haul tidak jadi masalah, karena ini bukan sesuatu kewajiban. Tetapi yang sangat disayangkan ketika tidak melaksanakan haul lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat memfitnah bahwa haul itu bid'ah, haul itu sesat, dan lain-lain.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran masih tentang Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, kepada Nabi Isa, dan pada hari aku dilahirkan, hari aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun menceritakan bahwa Nabi Isa alaihi salam merayakan haulnya sendiri, merayakan hari kelahirannya sendiri. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan, kesejahteraan atasku di hari kelahiranku dan di hari kematianku. Ini yang menjadi dasar para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk merayakan haul, mengingat, mengenang lo umong panggolan mo ela tentang orang-orang tua yang telah mendahului kita semua di setiap hari-hari, tahun-tahun ke wafatnya mereka untuk dikenang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara hikmah haul, selain kita berbicara tentang orang soleh, menceritakan kisah orang soleh itu ibadah, yang kedua tazkiratul maut. Haul itu menjadi satu pelajaran tentang kematian, menjadi satu pelajaran tentang mati. Itu hadis silo Nabi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah mati sebagai nasihat. Bodek boma cukup pate mali nasihati, cukuplah mati sebagai nasihat. Ini satu di antara makna hikmah yang terkandung dalam haul itu sendiri. Kita mengenang kematian almarhum dan kita pun belajar tentang kematian itu. Kita belajar tentang kematian itu karena yang namanya kematian itu bergilir, berpindah dan berganti, dan semua orang akan dapat waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tok maledungga saat liya, ketika tiba saatnya, ajal kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau hanya sesaat. Maka itu yang kita pelajari dalam hikmah haul itu sendiri. Makanya dalam haul diadakan tahlilan, berzikir bersama, la ilaha illallah, lalu didoakan kepada almarhum, kita pun berdoa untuk diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Nutijen TV yang di mana saja berada, betapa kebaikan-kebaikan itu diramu atau dirangkum dalam satu kegiatan yang namanya haul. Di dalamnya ada sejarah orang-orang soleh, di dalamnya ada tazkiratul maut, di dalamnya ada bacaan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya ada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada silaturrahim. Sehingga perayaan haul itu dari awal sampai akhir merupakan ibadah, merupakan ibadah. Ini amaliyah ilmu yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita, dan sampai hari ini kita jaga kebiasaan amaliyah soleh ini yang diberi nama dengan haul atau mengenang lo mengopanggolan atau mo elah orang-orang yang telah mendahului kita. Bahkan di dalam doa Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, dan itu diajarkan di dalam Al-Quran. Sabaquna bil iman,
Qila lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Diajarkan dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam haul itu sendiri ada ta'ziyah. Ta'ziyah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ada ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummu bahwa Imam Syafi'i tidak menyukai berkumpulnya orang-orang di satu kedukaan yang hanya akan menambah duka, dan itu dijadikan senjata oleh orang-orang yang tidak mau dengan takziah. Bahwa kata Imam Syafi'i tidak boleh, padahal inti dari fatwa Imam Syafi'i itu, atau inti dari pernyataan Imam Syafi'i itu, perkumpulan yang hanya menambah duka. Tapi kalau perkumpulan itu bisa menghibur, menghilangkan duka orang yang ditimpa musibah, malah itu ibadah. Yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i berkumpulnya orang-orang yang hanya akan menambah duka, atau dalam kata lain meratap, sehingga lo mengopanggolan temulolo boloh yoh ngalo bojapo bisalah, boloh yoh ngalo bojapo bisalah. Karena setiap ratapan itu hanya akan menambah siksa orang yang ada dalam kubur. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i melarang orang datang bertakziah, bukan. Tetapi yang tidak disenangi oleh Imam Syafi'i, orang-orang yang datang hanya menambah duka, hanya menambah kesedihan. Itu yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Lalu kemudian itu yang disalah maknai, disalah artikan oleh orang-orang yang tidak mau dengan takziah, seolah-olah takziah itu haram, takziah itu bid'ah. Padahal yang namanya takziah dari zaman Nabi sudah ada. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah. Betapa berdukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama, maka tahun itu dikenal dengan tahun duka citanya Nabi Muhammad. Bulan itu dikenal dengan bulan berdukanya Nabi Muhammad, karena dua orang yang disayangi oleh Nabi, dua orang yang menopang dakwah Nabi meninggal, pamannya dan istrinya Siti Khadijah. Berduka Nabi Muhammad. Siapa yang mentakziahi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berduka. Siapa yang mentakziahi Nabi Muhammad? Yang mentakziahi Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakziahi oleh Allah, dihibur oleh Allah dengan apa? Dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sehingga para ulama mengatakan salah satu sebabnya Isra wal Mi'raj itu Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang berduka. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan ilmu-ilmu Allah untuk menghibur Nabi Muhammad yang berduka. Sehingga takziah itu sunnatullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering saya sampaikan di mana-mana. Bagi yang tidak mau dengan takziah tidak apa-apa, ini kan bukan kewajiban. Tetapi ketika mengatakan takziah itu bid'ah, takziah itu haram, takziah itu dosa, ini fitnah yang keji. Ini fitnah yang disebarkan, ini fitnah yang memecahkan umat Islam yang ada di akhir zaman ini. Sehingga mari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, bagi mereka yang tidak mau tidak apa-apa. Al-Quran telah
menjelaskan dengan begitu gamblang, lana a'maluna walakum a'malukum, kami dengan amal kami, kalian dengan amal kalian. Tetapi ketika menyampaikan berita-berita fitnah dengan tudingan-tudingan bahwa takziah itu bid'ah, takziah itu haram, ini semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang yang merasa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir malam hari ini kita turut memperingati keluarga besar Nutijen TV, keluarga besar Nolondalo Multimedia, turut merayakan haulnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur, salah seorang ulama besar yang kelahiran Hadraul Maut, seorang Habib, tapi selama beliau hidup di Gorontalo tidak dipanggil Habib. Beliau lebih dikenal dengan Sayyid Ahmad. Beliau ulama besar dengan mazhab Syafi'iyah. Beliau melahirkan ulama-ulama besar, murid-murid beliau, di antaranya Kiai Haji Adam Zakaria almarhum Tuan Qadi Gorontalo, kemudian Kiai Haji Nipon Saha almarhum yang ada di Kecamatan Tinelo, Kabupaten Gorontalo. Ini di antara murid-murid beliau, sehingga malam hari ini kita mengenang beliau dalam haul yang ke-34 wafatnya beliau. Mudah-mudahan dengan mengenang beliau kita kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan doa semoga Allah memberikan pancaran rahmatnya, kasihnya kepada kita, yang senantiasa mengingat para ulama-ulama, mengingat jasa-jasa ulama, mengingat jasa-jasa wali-wali Allah yang telah menyebarkan agama Allah. Sehingga dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya, janganlah engkau berkata, janganlah engkau berprasangka, janganlah engkau bersangka-sangka bahwa mereka yang berada di jalan Allah itu mati, bal ahya, melainkan mereka itu hidup. Sehingga para ulama itu hidup karena mereka di jalan Allah. Kalau para ulama saja hidup karena berada di jalan Allah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lebih hidup lagi. Sehingga mengenang mereka merupakan ibadah kita di hadapan Allah. Ini yang bisa saya sajikan dalam hikmah haul pada kesempatan ini, merayakan, memperingati haulnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur yang ke-34. Kita akhiri dengan doa. Tentunya kita mendoakan beliau, kita Fatihah, semoga beliau dimuliakan oleh Allah dan kita pun dimuliakan oleh Allah. Semoga beliau dinaungi oleh Allah dan semoga kita pun dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya hati yang mati itu ketika tidak mau lagi mengenang jasa-jasa para ulama. Makanya man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan, barang siapa yang memuliakan para ulama maka seperti orang yang memuliakan 70 orang nabi. Satu ulama yang kita muliakan seperti kita memuliakan 70 orang nabi. Mudah-mudahan dengan haul pada malam hari ini, semoga musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari virus corona. Semoga istiqomah dalam dakwah, semoga istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma khususan ila ruh Al-Alimul Allamah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur Gorontalo, anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورحمة للعالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اهدنا بهداية القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه خصوصا الحبيب أحمد المشهور اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور 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 اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره خفرة من خفر النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.